Pada tahun 1979, terjadi sebuah revolusi yang menggulingkan kerajaan Persia terakhir. Shah Muhammad Reza Pahlavi adalah raja terakhir Iran dan tokoh penting dalam politik dunia pada paruh kedua abad ke-20. Setelah revolusi ini, Iran berubah menjadi negara Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Musawi Khomeini. Pada video ini kita akan membahas bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Pada bulan September 1941, Shah Muhammad Reza Pahlavi yang masih berusia 21 tahun dilantik sebagai kepala negara baru di Parlemen Iran. Peristiwa ini terjadi di tengah Perang Dunia Kedua karena sekutu menuntut ayahnya Reza Shah Pahlavi turun tahta karena dia berubah dari sikap netral menjadi pendukung Nazi. Sejak Hitler menyerang Uni Soviet, Inggris dan Amerika sangat bergantung pada Iran sebagai jalur transportasi material perang berat ke Rusia untuk melawan Jerman. Muhammad Reza telah dipersiapkan oleh ayahnya sejak kecil untuk tugas ini. Di antara saudara-saudaranya, ia memiliki peran istimewa sebagai putra mahkota. Ayahnya memilihkan teman bermain untuknya dan mengirimnya ke sekolah elit di Swiss demi mendapatkan pendidikan barat. Ayah juga menentukan siapa yang harus dinikahinya, seorang putri Mesir bernama Fauzia, untuk memperkuat kekuasaan keluarga Pahlavi di Iran. Reza Shah adalah sosok yang sangat kuat dan karismatik, yang benar-benar mendominasi kehidupan putranya. Di sisi lain, pada tahun 1902, Ruhollah Musawi Khomeini lahir di pinggiran sebuah kota oasis bernama Khomein, sekitar 300 km barat daya Teheran. Ia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, dan tidak pernah bertemu ayahnya. Ayahnya dibunuh ketika Khomeini baru berusia 5 bulan, dalam keadaan yang tidak jelas. Menurut Khomeini, Reza Shah secara pribadi campur tangan untuk menutupi pembunuhan itu. Rasa kepahitan itu terus Khomeini bawa sampai mati. Khomeini tumbuh tanpa sosok ayah. Kemudian ibunya membawanya ke rumah seorang bibi kaya untuk memastikan ia mendapat pendidikan yang baik. Pada usia 5 tahun, Khomeini mulai sekolah. Seorang guru desa mengajarinya membaca dan menulis. Khomeini termasuk yang paling cerdas di antara teman-temannya. Dan ketika teman-temannya bermain, Khomeini memilih belajar dan baca Al-Quran. Sebelum dipaksa turun tahta tahun 1941, Reza Shah telah memulai serangkaian reformasi besar di Iran. Ia ingin mengubah Persia menjadi negara modern. Salah satu kebijakannya adalah melarang perempuan mengenakan cadar tradisional Iran. Kalangan ulama memprotes kebijakan ini karena dianggap sebagai serangan terhadap Islam. Bagi Khomeini yang saat itu belum terkenal, kebijakan itu adalah pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip Islam. Ketika Reza Shah turun dari kekuasaan karena tekanan sekutu, Khomeini menuntut agar Iran diperintah kembali berdasarkan hukum Islam. Namun, saat itu belum ada yang menanggapi tuntutannya. Pada tahun 1944, Reza Shah meninggal dalam pengasingan di Afrika Selatan. Jenazahnya baru dipulangkan oleh sang putra beberapa waktu kemudian. Dan setelah itu, rakyat menanti bagaimana Muhammad Reza sebagai Shah yang baru menyelesaikan warisan konflik dengan para ulama yang ditinggalkan oleh ayahnya. Seperti ayahnya, ia ingin memodernisasi negara dan masyarakat, tetapi ia juga ingin mengakhiri jalur konfrontatif ayahnya terhadap para ulama. Pada saat itu, Khomeini mengajar teori hukum Islam. Ia mulai menarik simpati dari mahasiswa-mahasiswa muda yang kemudian diradikalisasi. Salah satu kelompoknya adalah fundamentalis Syiah, menyebut diri mereka Fadayan-e-Islam, yang berarti martir Islam. Mereka berasal dari kawasan kumuh di Teheran dan menuntut pendirian negara teokrasi berdasarkan hukum Al-Quran. Segala pengaruh Barat harus dihapuskan dan perempuan harus kembali memakai cadar di tempat umum. Dalam beberapa tahun mereka menjadi sangat berpengaruh. Mereka mulai membunuh intelektual terkemuka, Ahmad Kasrawi, yang secara terbuka mengkritik Islam secara keseluruhan. Kemudian mereka melangkah lebih jauh dengan membunuh Perdana Menteri Jenderal Ali Rasmara. Dan pada awal tahun 1949, terjadi pula upaya pembunuhan terhadap Shah yang diduga dilakukan oleh kelompok ini. Parlemen Iran menyalahkan Partai Tudah yang pro-Moskwa dan segera melarangnya.
Hal ini menguntungkan Syah karena di mata Syah ideologi komunis sama berbahayanya seperti Islam radikal. Setelah itu, jalan politik Syah semakin condong ke arah barat. Pada November 1949, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, dan rakyat Amerika menyambut Syah Muhammad Reza dengan meriah, karena Amerika ingin mengamankan akses ke cadangan minyak besar yang dimiliki Iran. Boom ekonomi global pasca perang membutuhkan bahan bakar minyak. Di kota Abadan, dekat Teluk Persia, dibangun kilang minyak terbesar di dunia. Di sisi lain, Syah membutuhkan dukungan untuk rencana modernisasi Irannya dari bawah. Ia sangat tertarik pada semua inovasi teknis, seperti bendungan Hofer. Sejak awal abad ke-20, produksi minyak di Iran mayoritas berada di bawah kendali Inggris. Perusahaan Anglo-Iranian Oil Company beroperasi bagaikan negara dalam negara. Pada bulan Maret 1951, Parlemen Iran memutuskan untuk menasionalisasi industri minyak. Hal ini membuat Inggris langsung membalas dengan memutus pasukan minyak dari Iran. Pengambil alihan fasilitas minyak oleh perusahaan nasional disambut dengan sorak-sorai, tetapi embargo minyak segera melumpuhkan ekonomi negara itu. Kelompok-kelompok oposisi pemerintah menjadi sangat populer. Partai ekstremis seperti Partai Komunis Tudeh segera mengambil kesempatan dari kekacauan ini. Mereka yang ingin menghapus kerajaan dan mendirikan Republik Rakyat berjuang untuk menguasai Iran. Syah untuk sementara melarikan diri ke pengasingan demi menghindari serangan langsung, dan dia berhasil mempertahankan kekuasaannya melalui campur tangan Amerika Serikat. Dinas Rahasia Amerika Serikat CIA mendukungnya dengan uang yang banyak dan membantunya mendirikan dinas rahasia sendiri bernama SAVAK. Hal ini membuat Syah lebih banyak terlibat dalam urusan dan perang sehari-hari. Dan hal ini membuat semakin banyak orang yang ingin membunuh dia. Pada masa itu, Khomeini tidak membuat pernyataan publik mengenai isu politik. Sebaliknya, dia menarik diri ke rumahnya di kota Qom bersama istri dan anak-anaknya. Hanya para pengikutnya yang paling setia yang datang menjenguk, dan mereka pun tidak pernah membocorkan apapun tentang isi pembicaraan mereka dengan Khomeini. Dalam kesendiriannya, Khomeini ini terus mengembangkan ide-idenya tentang Islamisasi negara Iran. Ia bekerja secara diam-diam, namun dengan penuh keyakinan. Suatu ketika, Khomeini bertemu Syah secara langsung untuk meminta pengampunan salah satu anggota kelompok teroris Fadayan-e-Islam. Pada saat itu, Khomeini sudah mendapat gelar Ayatollah, tetapi bukan yang tertinggi. Dia disuruh oleh Grand Ayatollah pada waktu itu Ayatollah Hussein Borujerdi. Syah mengabulkan permintaan itu, karena dia ingin membuka dialog dan mendapatkan dukungan dari para ulama. Syah juga melakukan ibadah haji ke Mekah di Arab Saudi untuk menunjukkan rasa hormat terhadap Islam dan mengakui otoritas keagamaan para imam. Dia melakukan semua itu karena pada waktu itu yang dia anggap sebagai musuh utama adalah Uni Soviet dan komunis, dan dia mengira para ulama anti-komunis dan pro-monarki. Dalam perhitungan dia, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Tetapi perhitungan ini salah besar. Musuh dari musuhmu tidak selalu temanmu, dan agama Islam tidak bisa dijadikan landasan ideologis untuk membangun modernisasi. Agama Islam tidak selalu anti-komunis, dan ternyata tidak pro-monarki. Agama Islam punya agendanya sendiri yang tidak diperhatikan oleh Syah. Pada Desember 1959, digelar pesta perayaan megah di Teheran. Setelah 2 kali bercerai, Syah Muhammad Reza menikah dengan Farah Diba. Pada April 1962, Farah mendampingi Syah dalam kunjungan ke Amerika. Syah berusaha mempererat hubungan Iran dengan Amerika yang pada masa itu dipimpin Presiden John F. Kennedy. Keduanya sepakat bahwa hanya militer yang kuat yang bisa menahan ancaman laten dari Uni Soviet. Oleh karena itu, terjadi kesepakatan senjata ditukar dengan minyak. Pada tahun 1960-an itu, Iran masih menjadi negara berkembang. Mayoritas penduduknya adalah petani yang tidak memiliki tanah sendiri. Tanah dimiliki oleh tuan tanah feodal dan bangsawan-bangsawan tanah, termasuk para ulama dan lembaga keagamaan. Pada 11 Januari 1963, Syah meluncurkan program reformasi besar-besaran yang ia sebut Revolusi Putih. Tujuan dari Revolusi Putih adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan rakyat secara nyata.
Sebuah referendum nasional dilakukan untuk memperkuat program ambisius ini, mencakup penghapusan sistem feodalisme, privatisasi perusahaan milik negara, pemberantasan buta huruf, dan pemberian hak suara bagi perempuan. Syah jelas ingin Iran menjadi negara modern, dan Revolusi Putih dimaksudkan untuk menjadikan Iran lebih baik. Dalam banyak hal, itu berhasil. Ia berhasil menghapus feodalisme di Iran, dan itu bukan hal yang mudah. Tipik awal dari Revolusi Putih adalah reformasi agraria. Syah menyerahkan lebih dari 500.000 hektar tanah kepada sekitar 30.000 keluarga miskin. Tentara dikirim ke desa untuk mengajar di sekolah-sekolah, agar anak-anak bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Petani dewasa dan kaum nomaden diwajibkan untuk belajar kembali di sekolah. Tetapi Khomeini dan para ulama menentang Revolusi Putih ini, dengan alasan ini adalah kebijakan pro-barat. Padahal alasan yang sebenarnya adalah karena banyak dari anggota mereka adalah kaum feodal yang dirugikan, dan urbanisasi membuat jumlah anggota yang berada di bawah kekuasaan mereka di desa berkurang. Ini adalah pertama kalinya Khomeini secara terbuka menentang politik Syah. Dia langsung mengancam Syah agar tidak mengikuti jejak ayahnya. Kata Khomeini, "Jangan sampai saya usir kamu dari negeri ini seperti ayahmu dulu." Kenapa Khomeini berkata seperti itu? Padahal dulu Reza Shah bukan digulingkan oleh para ulama, tetapi oleh negara-negara barat. Jawabannya adalah karena ketika Muhammad Reza membebaskan salah satu anggota kelompok teroris, Khomeini tidak membacanya sebagai kemurahan hati, tetapi sebagai ketakutan. Khomeini mengira Muhammad Reza membebaskan salah satu anggota kelompok teroris karena Syah takut kepada dia. Dia menjadi besar kepala. Penguatan peran perempuan dalam masyarakat Iran juga adalah bagian penting dari Revolusi Putih dan juga konflik dengan Islam. Perempuan Iran menyambut kesempatan ini untuk memanfaatkan hak-hak baru mereka secara terbuka dan dengan penuh percaya diri. Perempuan tidak hanya bisa memilih, tetapi juga bisa mencalonkan diri sebagai kandidat politik. Bagi perempuan Iran, ini adalah tonggak penting menuju emansipasi. Tetapi bagi Khomeini dan para pengikutnya, peran baru perempuan dalam politik dan masyarakat adalah ancaman bagi pondasi iman mereka. Mereka mulai melancarkan serangan balik dengan berbagai rongrongan. Propaganda besar-besaran digaungkan bahwa negara melakukan korupsi. Dinas rahasia Safak melakukan kekerasan dan penyiksaan. Khomeini bahkan menyebut Syah sebagai tiran zaman ini dan bersumpah akan ada reaksi hitam terhadap Revolusi Putih. Terjadi demonstrasi dan kontra-demonstrasi di Teheran. Syah mengerahkan militer ke kota Qom dan terjadilah pertumpahan darah. Khomeini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena banyak ulama yang memohon belas kasihan pengampunan, hukumannya diubah dan Khomeini diasingkan ke Najaf, Irak. Di usia 60 tahun, Khomeini merasa karirnya sudah selesai. Ia terisolasi. Banyak ulama Irak tidak mau terlibat dalam aktivitas politiknya. Ia menjadi sangat tertutup dan kembali menenggelamkan diri dalam membaca buku-buku Islam. Ia hanya berkomunikasi dengan segelintir murid terdekatnya. Satu-satunya cara untuk tetap mengikuti perkembangan situasi di Iran adalah melalui keluarga yang ikut menemani masa pengasingannya. Ia tidak pernah sekalipun berjalan 2 blok ke seberang jalan untuk melihat sungai. Selama 14 tahun, ia hanya pergi ke masjid dan pulang ke rumah. Sementara itu, pelaksanaan Revolusi Putih ternyata lebih sulit bagi penduduk pedesaan daripada yang diperkirakan. Para petani memang kini memiliki lahan sendiri untuk digarap, tetapi mereka sering kekurangan benih, air, dan alat pertanian modern. Untuk menyukseskan Revolusi Putih, Syah menggenjot modernisasi teknologi negara dengan bantuan dana asing. Ia menginvestasikan miliaran dolar untuk elektrifikasi dan berbagai industri lainnya. Ia ingin Iran masuk ke era modern dan menjadi negara besar kembali, seperti kejayaan Kekaisaran Persia di masa lalu. Syah juga berinvestasi dalam energi nuklir. Perusahaan Amerika dan Prancis ingin ambil bagian dalam proyek menggiurkan ini. Namun pada akhirnya, perusahaan-perusahaan dari Jerman Barat yang menandatangani kontrak kerjasama dengan Iran. Ibu kota Teheran membuka diri terhadap gaya hidup budaya Barat dan berkembang menjadi metropolis modern. Perempuan bercadar kini nyaris tidak terlihat di jalanan kota. Anak-anak muda bebas bepergian, belajar tanpa batasan, dan menikmati semua keunjungan kota kosmopolitan. Mereka juga menunjukkan kebebasan tanpa rasa malu dalam cara berpakaian dan bersosialisasi.
Namun di sisi lain, struktur kekuasaan politik tidak berubah sama sekali. Mereka tetap bergaya tradisional, berpola monarki, dan dipusatkan sepenuhnya pada Syah. Pada Oktober 1967, Muhammad Reza mengambil gelar Persia kuno Syahansyah, yang berarti raja di atas segala raja, dalam penobatan yang sangat mewah di Teheran. Ia melakukan itu karena dia merasa Iran sudah makmur. Ia berkata bahwa ia memilih untuk menunggu hingga saat itu karena ia belum merasa pantas hingga saat itu. Ia juga berkata, "Tidaklah terhormat menjadi maharaja sebuah negeri yang miskin." Syah selalu menyertakan ulama dalam penampilan publiknya. Ia tahu betapa pentingnya referensi agama dalam memperkuat legitimasi dinasti yang berkuasa, terutama bagi rakyat biasa. Pada saat itu para ulama mendukungnya. Ia bahkan menobatkan istrinya, Farah Diba, sebagai maharani, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang Persia. Pada tahun 1971, Syah merayakan 2.500 tahun sejarah Kekaisaran Persia dengan pesta mewah yang diperkirakan menghabiskan dana $100 juta di kota kuno Persepolis. Banyak yang mengkritik pesta ini. Salah satunya berkata, para raja, kepala negara, dan diktator diundang, tetapi rakyat tidak diundang. Sebelumnya, pada bulan Mei dan Juni 1967, pasangan kerajaan itu melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman Barat. Mereka disambut oleh Presiden Federal Heinrich Lübke dan Kanselir Kurt Georg Kissinger. Tujuan utama kunjungan itu adalah kepentingan ekonomi. Syah mengunjungi perusahaan baja besar di sepanjang Sungai Rhine dan Ruhr, karena ia membutuhkan dukungan untuk industrialisasi Iran, termasuk pembangunan bendungan baru untuk irigasi lahan pertanian. Ini menjadi kesempatan menguntungkan bagi ekonomi Jerman. Tetapi, ketika pasangan kerajaan mengunjungi opera Jerman di Berlin, wajah buruk rezim Syah terungkap. Anggota dinas rahasia Safak menyerang para demonstran yang memprotes penindasan dan penyiksaan di Iran. Situasi memanas. Mereka yang menentang politik Syah secara terbuka menghadapi penjara. Perbedaan pendapat, apalagi perlawanan, tidak punya tempat di bawah rezim Syah. Tidak ada dialog politik terbuka tentang arah sosial dan politik negara. Partai politik, dari kiri hingga kanan, dibungkam. Para penentang banyak yang melarikan diri ke luar negeri atau di penjara. Rezim otoriter Syah membuatnya semakin terputus dari rakyatnya sendiri. Misalnya para pedagang di pasar tradisional Bazari yang memegang peran sosial yang penting di Iran. Jutaan orang berbelanja kepada mereka setiap hari. Tapi Syah tidak benar-benar mempertimbangkan para Bazari dalam kebijakan modernisasinya. Toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan rantai supermarket ala barat mulai bermunculan dan mengancam penghidupan para pedagang pasar tradisional. Syah tidak menyadari konsekuensi dari kebijakannya dan betapa banyak musuh yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Teheran dengan gedung-gedung pencakar langit modernnya menjadi simbol dari keyakinan akan kemajuan. Namun banyak orang tidak mampu mengikuti laju perubahan yang dipaksakan oleh Syah. Mereka yang tidak mampu mengikuti berpaling kepada lembaga yang paling mereka kenal, yakni agama, yang memberi perasaan aman di tengah ketidakpastian. Ditambah, Syah benar-benar membungkam kelompok kiri, baik yang condong ke Uni Soviet maupun kiri moderat sosial demokrat. Sehingga, satu-satunya kelompok yang bisa membangun sekolah dan mendidik kader-kadernya sendiri adalah kelompok keagamaan. Syah merenovasi banyak masjid selama tahun 1970-an. Jumlah sekolah-sekolah Al-Quran pun meningkat drastis. Dia mengira, dengan cara seperti ini, kalangan ulama bisa membantu menenangkan rakyat supaya tetap setia kepada dia. Dia menganggap agama sebagai benteng pertahanan terakhirnya. Dia yakin agama adalah kekuatan paling besar yang ia miliki di dalam negeri. Dan disitulah ia membuat kesalahan terbesarnya. Kesalahan strategis, ideologis, dan politis. Apa yang ia pikir sebagai pendukung paling kuatnya, justru ternyata menjadi musuh paling mematikan. Ternyata di dalam pengasingannya, Khomeini terus menghayal tentang sistem hukum syariah Islam yang terinspirasi dari Quran dan hadis,
di mana ulama mengambil peran utama dalam pemerintahan. Ia terus mengecam kedangkalan dan kesenangan duniawi dari Barat, menyerang kekuatan kolonial dan Israel, serta menuntut diakhirinya pemisahan agama dan politik. Dia ingin agama dan politik menjadi satu, hukum syariah menjadi satu-satunya hukum negara. Lingkaran kecil murid-muridnya menulis ide-ide Khomeini dalam bentuk buku berjudul Negara Islam. Pemerintah Iran ingin mencegah penyebaran ide-ide teroris, sehingga buku Negara Islam ini dilarang terbit di Iran. Tetapi semuanya sudah terlambat. Sensor justru menambah daya tarik buku Khomeini bagi para penentang Syah. Aksi protes pertama terhadap Syah terjadi di kota Qom pada tahun 1978. Pemicu utamanya adalah ada artikel di salah satu surat kabar besar Iran yang berkata Khomeini dan para ulama adalah kaum kontra-revolusi. Demonstrasi ini menimbulkan korban jiwa. Sesuai tradisi Islam, mereka yang meninggal diperingati setiap 40 hari. Setiap peringatan, jumlah demonstran bertambah menjadi ratusan ribu orang. Syah tidak memprediksi gelombang perlawanan sebesar ini. Pada 19 Agustus 1978, terjadi sebuah serangan pembakaran terhadap bioskop Rex di kota Minyang Abadan yang menewaskan 422 orang. Oposisi menuduh Dinas Rahasia Iran Safak dan Syah sebagai pelakunya. Tetapi kemudian baru diketahui banyak bukti menunjukkan keterlibatan para ulama dengan Khomeini sebagai otaknya di balik layar. Orang-orang mulai berteriak, "Matilah Syah!" Kerusuhan besar membuat Tehran terbakar. Pada 8 September 1978, hari yang kemudian dikenang sebagai Jumat Hitam, militer dikerahkan, 64 orang tewas di lapangan Jaleh, pusat kota Tehran. Setelah itu, terjadi pemogokan umum yang melumpuhkan seluruh negara. Atas perintah Syah, pemerintah menyatakan Khomeini sebagai persona non grata. Ia dipaksa meninggalkan pengasingannya di Najaf. Para penasehat dekat Khomeini menyarankan ia pergi ke Eropa. Tanpa terduga, setelah Khomeini pergi ke Neauplie-le-Château, sebuah pinggiran kota kecil di Prancis, ribuan pengikutnya dari seluruh dunia berdatangan ke sana. Di Prancis, Khomeini tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia sebagai selebritas internasional. Sebagai pakar taqiyah, Khomeini menyembunyikan dengan baik wajah aslinya. Dalam sekitar 10 wawancara, ia tidak pernah sekalipun menyebut istilah negara Islam. Ia tidak menyebut satupun ide terorisme yang diajarkan dalam bukunya. Karena tulisan-tulisannya dilarang di Iran dan tidak dikenal di Barat, tidak ada yang bisa mengkonfrontasinya. Khomeini berakting dengan baik, hanya sebagai korban yang ditindas oleh Syah. Bahkan tokoh-tokoh Barat seperti Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, dan François Mitterrand menjadi useful idiots yang bersimpati dan memberikan dukungan kepada Khomeini. Dia berpidato menentang Syah, direkam dan disebarkan ke seluruh Iran. Sementara itu, para jenderal di Iran menunggu perintah dari Syah untuk menumpas para pemberontak. Tetapi Syah yang saat itu lemah karena kanker tidak memberi isyarat apa-apa. Ini membuat militer bingung dan mundur. Pada saat tentara berhenti menembak, rakyat memasukkan bunga ke dalam laras senapan mereka dan memberikan foto-foto Khomeini. Akhirnya, Syah berpidato yang disiarkan di televisi. "Saya mendengar suara revolusi kalian. Saya tidak bisa mendengar sebelumnya. Suara kalian kini telah jelas dan saya mendengarnya dengan sepenuh hati. Saya bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Pemerintahan baru akan dibentuk. Saya akan menjamin pemilihan yang bebas, dan korupsi akan diperangi. Tentara tidak akan lagi menembaki rakyat. Saya ingin mengakhiri kekerasan dan darah. Berilah saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa memperbaiki keadaan." Pidato Syah ini dianggap sebagai tanda keputusasaan dan kekalahan. Pihak oposisi menolaknya mentah-mentah dan bahkan menyebutnya sebagai sandiwara terakhir seorang diktator. Krisis di Iran ini juga mengguncang dunia internasional. Presiden Prancis Giscard d'Estaing mengundang Kanselir Jerman Helmut Schmidt, Presiden Amerika Jimmy Carter, dan Perdana Menteri Inggris James Callaghan ke Guadeloupe untuk sebuah konferensi rahasia.
Akhirnya, mereka memutuskan tidak lagi bisa mendukung rezim Syah. Pada 16 Januari 1979, Syah dan keluarganya meninggalkan Iran. Ia berharap krisis akan segera reda dan ia bisa kembali dalam waktu dekat. Namun ternyata, itu adalah kepergian untuk selamanya. 14 hari kemudian, pada 1 Februari 1979, Khomeini terbang dari Paris ke Teheran. Jutaan orang menyambutnya. Hampir semua intelektual mendukungnya, dari kanan sampai kiri, termasuk mereka yang sebelumnya mendukung Syah. Tapi tidak ada yang tahu konsekuensi besar yang akan terjadi pada Iran. Kebanyakan dari mereka hanya berpikir yang penting rezim Syah jatuh. Mereka berpikir Syah adalah orang jahat. Semua musuh Syah pasti orang baik. Mereka tidak tahu bahwa mereka keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Iran menjadi negara Islam Iran. Negara diktator penghasil teroris yang menindas rakyat, merendahkan perempuan, dan membungkam semua orang dengan dalih agama. Syah meninggal di Kairo pada 27 Juli 1980 karena kanker stadium akhir. Khomeini meninggal di Teheran pada 3 Juni 1989 karena serangan jantung. Nah, begitulah sejarah bagaimana negara Iran berubah menjadi negara Islam Iran. Pelajaran apa saja yang kamu dapatkan dari video ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang belajar dari sejarah Iran ini. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita di bawah kantang, tetapi di atas kaki dia untuk menerangi semuanya. Setiap orang akan dikarangi dengan api, hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan.